Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 11 Maret 2023. Puji Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami kembali diberikan kesempatan untuk dapat melakukan bagian kami, dan kami percaya Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami rindu lebih dalam lagi untuk dapat merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah bagi setiap kami, penuhi kami. Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami mengerti, kami sungguh dapat memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada, kami dengan penuh sukacita menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Liciknya Hati Manusia. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Nah saudaraku, mari saya mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia menyampaikan ungkapan ini kepada bangsa Yehuda, di mana dosa mereka telah terukir pada loh hati mereka. Meski mereka telah mendapat peraturan melalui hukum Taurat, pesan dari Tuhan yang diutus melalui nabi-nabi, serta berbagai pengalaman yang penuh dengan mujizat dari Tuhan, namun mereka berulang kali melakukan dosa. Mereka jatuh kepada dosa yang sama. Nah, bukankah mereka sebenarnya sudah cukup membuktikan dan meneguhkan apa yang mereka percaya, apa yang mereka pegang teguh? Dan saudara-saudaraku, apa yang seharusnya Tuhan inginkan terjadi atas bangsa ini, tetapi malah sebaliknya. Nah saudara-saudaraku, apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini kepada kita semua? Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Saudaraku, hal ini sejajar artinya dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 15, bahwa
ia tahu apa yang baik. Ia berniat berbuat baik, tetapi yang jahat yang ia lakukan. Saudara-saudaraku, biarlah kita boleh semakin hari semakin berjuang untuk mencapai kesucian standar Allah. Karena setiap pribadi kita yang ada saat ini seakan-akan kita memiliki pribadi ganda. Di satu sisi kita serius untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Di satu sisi kita lebih lagi merasa rohani dan serius untuk hidup suci. Tetapi di luar dari setiap kegiatan-kegiatan rohani seperti waktu di gereja, beribadah, bahkan saat-saat kita melakukan bagian-bagian rohani yang ada, kita menjadi pribadi yang lain. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini yang mengatakan betapa liciknya hati, biarlah kita berjuang dan bergumul untuk mencapai kesucian hati kita, agar kita bisa mengerti bahwa setiap pribadi ganda yang ada dalam diri kita, yang satu pribadi jahat dalam diri kita yang menunjuk manusia lama yang sudah terdidik oleh lingkungan, bahkan juga terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita, sehingga liciknya bisa mengarahkan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu ataupun sikap hati tertentu. Nah, saudara-saudaraku, hal ini dapat menyeret kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, dan itu bisa juga menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan yang memalukan. Hal ini menyeret kita kepada tindakan-tindakan yang bisa menyakiti hati orang lain, dan itu otomatis. Hal ini juga bisa mengarahkan kita menjadi orang-orang yang sombong, yang dapat menjelek-jelekkan orang, membuat kesan buruk terhadap seseorang, dan lain sebagainya. Saudaraku, hati itu licik, dan di dalam kelicikannya, dia mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus betul-betul bergantung kepada Roh Kudus yang dapat menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan di dalam hal inilah peran besar daripada Roh Kudus. Kalau kita mengaktifkan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan kita. Dan makin kita hidup sungguh-sungguh dan mau hidup benar, maka makin sungguh-sungguh pula kita mau melepaskan diri dari manusia lama. Dan kita percaya Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita. Nah, saudaraku, biarlah kita memiliki hati yang penuh gairah untuk terus hidup di dalam kebenaran, dan kita berani berjuang tanpa batas untuk kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu hidup benar, hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Kita rindu senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita terus membiarkan manusia lama mendominasi kita, maka tidak akan pernah kita akan mengerti perasaan Allah. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini, marilah kita mengandalkan Tuhan. Janganlah mengandalkan manusia. Kita percaya melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita tidak sendirian. Kita terus memohon kepada Tuhan agar Ia menuntun kita. Ia tetap menjaga kita, dan pikiran perasaan kita akan diselaraskan dengan firman Tuhan. Dan kita semakin menyadari bahwa manusia lama kita akan ditanggalkan dan akan menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi bagian kita. Nah, saudaraku, marilah kita terus memiliki ketulusan hati, karena dengan ketulusan hati seperti yang dimiliki anak kecil, dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus, maka kita akan dapat mentaati segala perintah Tuhan. Kita taat dengan tulus, mengasihi lebih lagi, melayani dengan tulus, bekerja dengan sepenuh hati. Bahkan kita dapat berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan pada akhirnya
Ketulusanlah yang akan memberikan kita kuat untuk melakukan firman Tuhan tanpa menimbang-nimbang. Nah, saudaraku, apakah kita sudah sungguh-sungguh tulus hati di dalam mentaati setiap kebenaran firman Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita evaluasi diri kita. Kita bersama-sama menyadari bahwa apa yang selama ini kita lakukan, apakah sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita buka hati kita lembutkan hati kita untuk menerima teguran daripada Roh Kudus, biar kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang melukai hati Tuhan. Kita memiliki pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita untuk satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau terus menuntun kami untuk selaras dengan Engkau. Bapa, ampuni kami kalau kami belum tulus mengasihi Engkau. Kami belum mau dan berjuang untuk melakukan perintah-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukan segenap apa yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu, dan kami mau Roh Kudus yang mampukan kami, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut, dan kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang hari ini, berkati kehidupan kami, dan besok kami akan beribadah, berkati kami. Kami berdoa, berkati kesehatan, pekerjaan, semua apa yang kami lakukan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat berakhir pekan, saudaraku. God bless you all.